Oke, selanjutnya kita lanjut part 3. Semoga kita ini nomor 21 sampai 35 kita selesaikan ya. Oke. Nomor 21 ini terkait dengan ini ya, certain, possible, even, change sama likely. Mengingatkan certain itu artinya certain itu artinya pasti. Impossible artinya tidak mungkin. Even change itu artinya seimbang, sama ya, sama. Jadi misalnya ini kayak 50%. Likely ini kemungkinan besar. Nah, ya oke. Dah, lanjut kita ke soalnya. Ini soalnya adalah picking a shape, nah, with 3 or more side. Berarti yang sisinya 3 atau lebih. Nah, kita berarti tulis dulu ini yang ini apa? Segitiga. Ini segi 4. Segitiga, segi 4. Ini segi 5. Ini segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Nah, dia mintanya apa? Kemungkinan terambil 3 ya, 3 atau lebih sisi. Berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini semuanya 3, 4, 5 ya. Berarti pasti. Nah, ya. Pasti. Jawabannya adalah yang pasti nih. Jawabannya certain. Oke. Selanjutnya nomor 22. The probability of picking a red marble. Nah, ini red marble ya. Ini red marble. Pertanyaannya, nah, dalam box ini ada 7 red marbles, 3 green marbles, and 4. Berarti total ada berapa? Rednya ada 7. Dari totalnya ada apa aja? Total ininya ada 3 green sama 4 blue. 7 juga ya. Jadi 7 tambah 7, 14. 7 dari 14. Berarti 7 dari 14 itu gimana? Sama aja dengan 1/2 ya. Nah, 1/2 itu berarti apa tadi? Even change. Jadi kemungkinannya sama. Oke. Jelas ya. Kalau misalnya kalau dia 8/14. Nah, 8/14 kan 8, sisanya 6. 8 sama 6 kan besaran 8. Berarti dia likely. Kalau ada soal kayak gitu ya. Kalau unlikely bagaimana? Unlikely berarti yang kurang dari 7. Misalnya green nih. Green ini berarti green ini adalah unlikely. Gitu. 4 juga unlikely nih. Kalau misalnya pertanyaannya yang blue marbles ya, dia unlikely juga. Selanjutnya nomor 23. 23 ini menanyakan tentang edges. Nah, edges. Edges itu artinya apa? Rusuk. Ingat ya, kemarin tuh kita belajar ada face, edges, sama ada vertices. Face itu sisinya, edges itu rusuk, dan vertices itu sudut, titik sudut ya. Nah, karena ini pertanyaannya rusuk, berarti rusuk tuh yang bisa digambar lagi gitu loh. Nah, ini. Nah, karena ini rusuk, jadi kita bisa ngitung satu-satu. Nah, dimulai dari kita lihat ini segi berapa, gampangnya gini. Menghitung rusuk itu rumusnya adalah 3N. 3 kali segi berapa. Misalnya ini segi berapa, kita lihat seginya segi berapa, kita hitung ya. 1, pakai merah aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segi 8, dia adalah segi 8. Nah, karena di segi 8 berarti bisa caranya tinggal 3 dikali 8. Berarti 3 kali 8 24. Kok bisa Miss 3 kali 8? Nih kan 8. Berarti yang belakangnya juga 8 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tuh, belakangnya 8 juga. Selalu ininya pasti juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Makanya kenapa rumusnya 3N. Jadi 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti jawabannya 24. Ya, selanjutnya nomor 24. Nah, ini nomor 24 pertanyaannya adalah vertices. Vertices itu titik sudut. Alhamdulillah ya, kok ketemu soal vertices itu gampang banget. Kita tinggal cari titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena titik sudut itu kalau rusuk itu 3 kali N, kalau titik sudut itu 2 kali N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya 5 kan ini segi 5 ya. Jadi 5 kali 2 10. Atau boleh hitung manual. Kalau malas ngafalin rumus, tinggal hitung manual saja. Ada titik sudutnya. Titik sudutnya ada 10. Oke, selanjutnya nomor 25. Nah, ini koordinat Kartesius, belum belajar ya? Oke, ini Miss Val akan jelaskan sedikit tentang titik koordinat. Titik koordinat itu contohnya ya. Sebentar, kita buka di YouTube. Di sini ya, koordinat titik sudut itu. Jadi nah, ini ada namanya sumbu X, yang sebelah sini yang horizontal gini sumbu X. Nah, yang vertikal ini sumbu Y. Nah, makanya ini ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, terus di sini daerah sini nih namanya kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Kuadran itu apa? Kayak lokasinya gitu, kayak posisinya. Kuadran 1 berarti daerahnya di sini, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ya. Ya, udah tinggal dilihat aja. Pertanyaannya adalah which point are located in quadrant 2? Berarti kuadran 2 itu berarti sebelah sini. Nah, ini namanya kuadran ini, berarti kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Apa aja poinnya di kuadran 2? Di kuadran 2 berarti yang sebelah sini ya. Ada huruf G sama poin G sama J. Berarti jawabannya A dan C. Oke. Sementara itu dulu untuk yang ini, yang soal model kayak gini tinggal dihafalin aja posisinya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang nomor 26. Which point are located in x-axis? Berarti x-axis itu artinya sumbu X. Sumbu X. Sumbu X itu berarti yang mana, yang ini kan? Nah, ini sumbu X. Berarti yang ada di sumbu X ini yang ada apa aja nih? Tuh. Nah, ada apa aja sumbu X-nya? Ada 2 ya di sini ya. Ada G sama ada I. Ya, jadi jawabannya 2. Kalau A sama F itu dia kalau pertanyaannya Y axis. Nah, itu. Ya. Itu tinggal gampang cari aja angkanya. Titik poinnya. Nah, selanjutnya. What's ordered pair is 7 units to the left and 4 units down from the origin. Nah, ini. Sekarang ini bisa kita pakai ini ya. Miss Val buat di ini aja dulu. Ini ya, di note ada mana note? Mana note ya? Notes. Notes benar. Ini kita tampilkan gridnya. Tinggal kita bikin gridnya. Nah, ini. Ya, kenapa pakai grid? Biar mudah dalam salah. Kita tarik garis ke sini. Ya. Lalu kita tarik lagi dari sini ke sini. Nah.
Ya, nah ini terus kita lihat ini ada sumbu X, ini sumbu Y, ya. Nah, tadi soalnya apa? Kita ini aja ya, jadiin 2 ya, split view sama soalnya. Soalnya tadi di sini. Nah, ini soalnya. What order What ordered pair is 7 units to the left? 7 units to the left. Jadi di sini tuh ini kan 0, 7 units to the left. Nah, ke kiri. Berarti kalau di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau di kiri itu semuanya minus, ya. Jadi kalau misalnya ini di A, ini positif di sini. 3 4 5 6. Ini di kanan kan. Nah, kalau udah di kiri to the left, berarti di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Begitu pula dengan atas tuh positif. 1 2 3 4 dan seterusnya. Yang di bawah minus. Nah, jadi atas positif, bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, ini soalnya apa? Soalnya adalah ordered pairs is 7 units, ya, to the left and 4 units down from the origin. Nah, jadi 7 ke kiri, 4 ke bawah. 7 ke kiri. Nah, berarti sini ya, 7 ke kiri yang sebelah sini. 7 ke kiri. Ya. Oke, 7 ke kiri berarti sebelah sini. 4 ke bawah. 4 ke bawah berarti yang ini ya kan? 1 2 3 4. Berarti kalau tarik garis nih, ketemunya di mana? Tuh. Ketemunya di sini. Berarti apa? Dia koordinatnya adalah minus 7, X dulu ya, baru minus 4. Kenapa? Karena atau patokannya gini deh gampangannya. Kalau kiri itu negatif, bawah juga negatif. Nah, kiri negatif, bawah negatif. Ya, ini negatif. Ini negatif. Berarti dia negatif-negatif. 7-nya negatif, 4-nya juga negatif. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 7, negatif 4. Kalau soalnya misalnya 7 units to the right. Nah, berarti jawabannya 7. Misalnya 4 units to the units up from the origin. Nah, berarti 7,4. Berarti yang ini nih kalau soalnya itu right up. Kalau minus 7 berarti left, terus 4-nya up. 7 doang berarti right down. Yang ini left down. Nah, ini berarti kan left sama down aja kan soalnya. Oke, gitu ya. Selanjutnya nomor 28. 756,018 in numeral is, ya tinggal 756,000. 700 berarti 756.000. 18 in numeral. 18 tuh berarti 18. Kan nggak mungkin kita tulis 18 doang ya. Nah gini. 750.18 kan cuma 3 digit kan kalau titik. Selanjutnya nomor 29. A fridge is set at 4 degrees. A freezer is set at minus 18 degrees. The difference. Nah, ini kayak soal itu ya, kayak di soal matematika tema ya. Perbedaan suhunya. Ini tinggal kan selisih di apa nih kalau selisih? Selisih itu caranya dikurang. Selisih berarti gimana? Berarti 4 dikurangi minus 18. Bagaimana? Berarti 4 tambah 18. Berarti bedanya adalah 24.
22 derajat Celcius. 22 derajat Celcius ya. Jawabannya. Selanjutnya nomor 30. Here is pattern made with black and white tiles. It continues in the same way. In a pattern made of 28 tiles, the number of black tiles is jumlah dari black tilesnya. Kalau jumlah tilesnya ini kayak lantai polanya itu 28. Ini ada berapa nih, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini baru 12 ya. Kurang berapa lagi? Kurang berapa? 16 lagi ya. Ini kita lihat dia hitamnya di mana? Di posisi keempat terus ya. Di 4, 8, 12. Berarti nanti ada lagi di berapa? 16. Terus hitamnya lagi ada di 20. Terus kelipatan 4, 24. Dan di 28. Ya kan? Berarti ada berapa ininya? Kita hitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7 black tiles. Oke. Selanjutnya yang nomor 31, sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita akan selesai. 31. The sum. What is the sum? The sum itu artinya penjumlahan. 56,79 ditambah 125,27. Caranya, nah ini hati-hati ya, kita harus menyamakan komanya. Jadi seperti ini. Nah, jadi komanya ini sejajar nih ya. Jangan sampai komanya nggak sejajar. Jangan sampai nulisnya kayak gini. 125,27. Terus ininya 56. Sama aja ya. Ya, atau misalnya di seperti ini nih. Nulisnya dari depan seperti ini 56,79. Tuh komanya nggak sejajar, ini salah. Ya, yang ini seperti ini salah. Lalu kita jumlah 7 tambah 9 kayak penjumlahan biasa ya. 16, nyimpen 1 tambah 2, 3 tambah 7, 10. Nyimpen 1 tambah 5, 6 tambah 6, 12. Nyimpen 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8. 182,06. Nah, mudah ya. Selanjutnya nomor 32 adalah komposit. Komposit figur itu artinya kayak gambar bangunan campuran. Kayak campuran gitu. Jadi ini karena ini perimeter, jadi hanya menghitung kelilingnya saja. Kelilingnya itu berarti kita ngitungnya kayak ini 4,5 ditambah 6,5 ditambah 3,3 ditambah, nah ini berapa? Di sini nggak tahu ya berapa. Ditambah ini. Oh, sorry, ini 1,8, yang ini tidak tahu, yang ini juga tidak tahu. Nah, kalau ada soal kayak gini sih Miss Fo ada ini ya, ada life hacksnya, nggak perlu nyari yang tidak tahu. Jadi gini, karena ini ngitung keliling jadi cuma 4,5 ditambah 6,5. Dari sini ke sini berapa? 4,5 juga kan? Jadi ini kayak kita tuh nyari tahu 3,3 ini berapa gitu. Cuma karena ini pertamanya perimeter, nggak perlu sampai cari tahu seperti itu. Jadi cukup 4,5 tambah 6,5 tambah 4,5 lagi ditambah ini sama ini kan 6,5 juga. Jadi ini tinggal 4,5 ditambah 6,5 ditambah 4,5 lagi ditambah 6,5 lagi. Jadi 4,5 tambah 6,5, 4 tambah 6 10, 0,5 tambah 6,5 1. Jadi ini 11. 11 ditambah 11 sama dengan 22 meter. Ya. Ini kecepatan ngitungnya oke, 6,5 ditambah 4,5. 5 tambah 5 10, nyimpen 1. 1 tambah 6 7 tambah 4 11,0 atau 11. Jadinya 11 tambah 11 jawabannya adalah 22. Oke, selanjutnya nomor 33. There will be 34 people at a party. Each person will use 1 cup and 1 plate.
How much will it cost to buy cups and plates for all the people in the park at the park? Ya, jadi di sini ada 10 piring, satu piringnya harganya sekian ya. Oke, jadi each people will use one cup and one plate. Nah, jadi 30 orang ini. Oke, 10 piring harganya 1,26. 15 piring harganya 15 cup harganya 0,99. Karena ini ada 30 orang, berarti kan ini 10 plates ya. Berarti satu setnya belinya tuh 10. Berarti kalau ke 30 berarti harus dikali 3, ya enggak? Jadi 1,26 dikali 3. Sekitar berapa? Lalu yang cupsnya ini 15. Nah, sedangkan ada 30 orang. Berarti 15 cups ini berarti beli 2 set ya kan, supaya 30. Jadi 0,99 dikali 2. Titik-titik. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1,26 dikali 3. 6 kali 3 18, nyimpen 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 1 kali 3 3. Jadi ini 3,78. Lalu 0,99 kali 2, 0,99 dikali 2. 9 kali 2 18, 9 kali 2 18 tambah 1 19. 0 kali 2 0, nah 1,98. Lalu kita jumlah 8 tambah 8 16, nyimpen 1. 7 tambah 1 8 tambah 9 17, nyimpen 1. 1 tambah 3 4 tambah 1 5, 5,76. Nah, jadi ini jawabannya adalah dolar 5,76 dolar. Selanjutnya nomor 34. 50% of the student in Miss Hannah's classroom are 13 years old. Nah, how many students are 13 years old? Oke, 15%. Murid di Mrs. Hannah's classroom ada usianya 13 tahun. Nah, kalau ada 40 orang dalam satu kelas, kira-kira berapa? Nah, ini gampang. Tinggal ya 15% dikali 40. Dikali 40. 15 kali 4, 15 kali 4 dulu aja berapa? 15 kali 4 20, 1 kali 4 tambah 2 60. Jadinya 600 dibagi 100 berapa? Tinggal dicoret, jadinya 6. Sehingga jawabannya adalah 6. Hanya 6 orang yang usianya 13 tahun. Selanjutnya the last question. Sama ini, tapi ini pertanyaannya area ya. Tuh, pertanyaannya area bukan perimeter. Pertanyaannya adalah area. Pertanyaannya area. Nah, ini kalau pertanyaan area berarti pertanyaannya mencari luas. Nah, kalau mencari luas, kita di sini lihat ada berapa bangun. Kalau Miss Fauzi pakai rumus, nah ini kayak gini bisa. Jadi di sini ada bangun satunya trapesium, bangun duanya persegi panjang. Nah, selanjutnya, oke, kita bangun trapesium dulu. Trapesium. Trapesium itu rumusnya atas tambah bawah, atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Nah, ini lihat atasnya berapa di sini? Atasnya 7 ditambah, nah bawahnya berapa? Tapi bawahnya tuh hanya segini aja ya. Nah, segini aja nih. Sedangkan 15 itu dari ujung sini ke ujung sini kan 15 ya. Nah, berarti kita harus tahu ini berapa. Nah, ini diketahui di sini 5, di sini 5. Berarti kalau dari ujung sini ke ujung sini 15, di sini ke sini 5, berarti yang di sini adalah 10. Berarti ini bawahnya ini 10 ya. Kali tinggi. Tingginya segini.
Nah, berapa tingginya ini kan nggak tahu ya tingginya ya. Dari mana? Dari sini aja nih. Ini kan dari sini ke sini 10. Terus dari sini ke sini 6. Berarti 6 supaya ke 10 di sini berarti berapa? 4 ya. Nah, berarti di sini 4 dibagi 2. 7 tambah 10 17. 17 kali 4 dibagi 2. 17 kali 4 bagi 2. Bisa 4 bagi 2 dulu, hasilnya 2. Jadinya 17 kali 2. 17 kali 2 adalah 34. Itu baru trapesium ya. Lalu ini bangun 1. Bangun 2-nya, sebentar, ini soal apa deh. Nah, lalu bangun 2-nya, adalah persegi panjang. Persegi panjang seperti kita tahu, rumusnya apa? Mencari area panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu panjangnya berapa? Panjangnya 10, lebarnya 5. Miss 5 kali 10 boleh nggak? Boleh, sama aja. Hasilnya adalah 50. Jadi 50 ditambah 34. Berapa 50 tambah 34? 50 ditambah 34 sama dengan 84. Jadi jawabannya adalah 84. Oke, itu dia ya penjelasannya untuk pendalaman materi. Soal pendalaman materi yang dari halaman 304 sampai halaman, sebentar lagi, halaman 304 sampai halaman 304 sampai halaman 311 ya. Ini penjelasan halaman 304 sampai 311. Mohon bisa diisi. Nah, setelah ini silakan dikerjakan quizzes. Jadi ini yang selanjutnya ini Miss jadikan quizzes. Nah, silakan dikerjakan. Cara pengerjaannya hampir sama dengan yang dijelaskan pada video-video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.